Recording.
Selamat siang Pak Sekda, Pak Daniel. Selamat siang Bapak Sekda Kerom, Pak Daniel. Mohon masukan Bapak Ibu, ini sudah hampir jam 11:30. Bu Dewi, Pak Sar, apakah kami langsung ini? Kebetulan Pak Sekda sama Pak Kadis PUPR sudah bergabung. Mohon petunjuk Ibu. Bapak Ibu mungkin bisa ngasih masukan apakah kami buka sekarang atau kita nunggu beberapa saat ini. Masukan. Izin Pak Debio, mungkin karena Pak Sekda, Pak Kadis sudah ada, barangkali bisa dimulai Pak, yang lain nanti sambil menyusul. Siap Bapak, terima kasih atas masukan dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti fokus grup discussion 1, pemantauan dan evaluasi kelembagaan SPAM tahun 2021 Provinsi Papua. Saya akan membacakan acara hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua pemaparan, ketiga isoma, keempat diskusi, kelima penyiapan dan penyampaian kesimpulan atau RKTL, dan penutupan. Pembukaan akan dibuka oleh Kasubag Umum dan TU PPPW Papua. Kepada Bapak Dibio saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kerom, Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Kerom atau yang mewakili Bapak Kepala Dinas PU Kabupaten Kerom, Bapak Kepala UPTD SPAM Kabupaten Kerom, tim teknis kegiatan pemantauan
dan evaluasi kelembagaan SPAM tahun anggaran 2021 Provinsi Papua, tenaga ahli konsultan PT Dekamas Kata selaku konsultan kegiatan pemantauan dan evaluasi kelembagaan SPAM tahun anggaran 2021 Provinsi Papua, serta para hadirin sekalian dan para undangan yang berbahagia dan yang kami hormati. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan dari Bapak Ibu untuk menghadiri dan mengikuti acara pendampingan kegiatan pemantauan dan evaluasi kelembagaan SPAM tahun anggaran 2020 Provinsi Papua untuk Kabupaten Kerom. Kami juga memohon maaf karena acara ini terpaksa kita lakukan secara virtual melalui media meeting karena situasi pandemik COVID-19 di negara kita yang sampai saat ini masih menunjukkan angka yang masih tinggi. Namun demikian, kami berharap pelaksanaan acara secara virtual ini tidak mengurangi substansi penyelenggaraan kegiatan pendampingan kelembagaan ini. Nah, acara ini secara khusus memang akan membahas kelembagaan penyelenggaraan atau pengelolaan SPAM di Kabupaten Kerom yang sampai saat ini memang belum beraktivitas sesuai dengan tupoksi secara maksimal. Padahal agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air minum, sarana dan prasarana SPAM di Kabupaten Kerom, seharusnya sudah dikelola oleh lembaga penyelenggara infrastruktur air minum yang definitif. Kabupaten Kerom sebenarnya pernah membentuk lembaga penyelenggara SPAM, yaitu berupa unit pelaksana teknis daerah atau UPTD sesuai dengan peraturan Bupati Kerom nomor 9 tahun 2012 tentang organisasi tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerom. Namun dalam perjalanannya karena beberapa alasan tertentu sehingga saat ini UPTD tersebut belum berjalan secara optimal sebagaimana mestinya. Hal ini tentu perlu menjadi catatan bagi kita semua karena keberadaan dan eksistensi lembaga penyelenggara SPAM menjadi salah satu kunci keberfungsian secara sarana dan prasarana air minum suatu daerah. Selama ini kita sudah seringkali menyaksikan sendiri bahwa tanpa pengelola definitif infrastruktur SPAM yang dibangun pemerintah menjadi tidak berfungsi secara optimal, kurang terawat, terbengkalai, bahkan mengalami kerusakan karena tidak dirawat secara baik. Untuk itu, kita perlu melakukan evaluasi untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberfungsian UPTD yang pernah dibentuk di Kabupaten Kerom pada tahun 2012 tersebut. Upaya ini perlu dilakukan sebagai langkah awal untuk membangun dan mengembangkan lembaga penyelenggara SPAM di Kabupaten Kerom, khususnya UPTD. Apabila hal ini pemerintah telah mengeluarkan regulasi baru tentang UPTD, yaitu Permendagri nomor 12 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan UPTD yang mengatur tata cara pendirian UPTD. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap UPTD di Kabupaten Kerom harus dilaksanakan dengan menggunakan Permendagri nomor 12 tahun 2017 sebagai dasar. Semua ini perlu dilakukan agar pembentukan lembaga penyelenggara SPAM di Kabupaten Kerom berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru. Bahkan jika diperlukan proses pembentukan UPTD SPAM dilakukan dari awal lagi, yaitu dengan menyiapkan dan mengeluarkan peraturan Bupati Kerom tentang pendirian UPTD SPAM. Namun demikian, pembentukan ada violation of law atau mendirikan entitas dalam bentuk tertentu dengan payung hukum perda atau perkada, namun juga harus diikuti dengan corporate action agar entitas tersebut dapat
segera berjalan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan pendirian, misalnya penyusunan struktur organisasi dan tata kerja, standar operasional produser, standar pelayanan minimal, standar kompetensi SDM, dan sebagainya. Maka dalam rangka fasilitasi itulah BPP Provinsi Papua menyelenggarakan pekerjaan pemantauan dan evaluasi kelembagaan SPAM tahun anggaran 2021 Provinsi Papua, di mana salah satu kegiatannya adalah pendampingan kelembagaan yang dilaksanakan hari ini. Tetapi sejalan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota sebagai bagian dari pemerintah pusat, memang terbatas fasilitasi seperti ini, baik dari aspek teknis maupun aspek non teknis. Bapak Ibu yang nanti menentukan dan operasionalisasi UPTD SPAM di Kabupaten Kerom memerlukan waktu yang relatif panjang. Oleh sebab itu, apa yang kita mulai hari ini dapat menjadi trigger bagi pemerintah Kabupaten Kerom untuk memastikan bahwa lembaga tersebut siap dengan corporate action-nya sebagaimana disyaratkan sebagai sebuah penyelenggara SPAM, sehingga mereka benar-benar siap untuk berjalan dan menjalankan tugasnya dalam penyediaan air minum bagi masyarakat Kabupaten Kerom. Akhir kata, besar harapan kami agar acara pendampingan kelembagaan SPAM Kabupaten Kerom ini dapat menjadi awal yang baik untuk pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan SPAM Kabupaten Kerom, khususnya dari aspek kelembagaan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kita semua. Atas perhatian Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Selamat berdiskusi untuk menyiapkan lembaga penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Kerom khususnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untuk Pak Kasubag Umum dan PUBPPW Papua untuk pembukaannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan yang waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu, baik yang ada di Jawa maupun yang ada di Papua. Ya, karena di Jawa pun sekarang sudah sekitar 9:30, artinya ya memang sudah mulai siang ya. Izin Pak Sulis sebentar, izin Pak Dibio. Izin apa ada sambutan sedikit dari Pak Sekda atau Pak Kadis PU, barangkali ada pesan sedikit atau gimana gitu dari beliau? Kami silakan untuk mungkin Pak Sekda atau Pak Kadis akan. Iya, sebelum nanti ini. Monggo Bapak Ibu. Barangkali dipersilakan. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Sekda, saya duluan. Waalaikumsalam. Pada prinsipnya Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari Kabupaten Kerom sangat menyambut baik dan mohon maaf sekiranya memang terlambat dalam hal merespon kegiatan ini, sehingga ada kesan terlambat sekali begitu, sehingga sampai dapat warning mungkin secara lisan. Jadi untuk yang saat ini kami sangat berterima kasih. Kemudian kami siap mendengar arahan-arahan dari pusat maupun dari provinsi, dan mudah-mudahan kami bisa menyiapkan apa yang menjadi syarat dan kelengkapan dokumen-dokumen lainnya. Mungkin singkatnya begitu Bapak Ibu, kami serahkan kembali untuk dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Kadis atas dukungan dalam hal penyiapan mungkin dokumen-dokumen maupun apa-apa saja nanti yang diperlukan, mungkin nanti akan ditindaklanjuti berikutnya sama konsultan kami PT Mas Kata, dan sebelumnya kami juga mungkin mohon maaf nanti kalau mungkin rekan-rekan dari konsultan banyak ngerecokin Bapak ini. Terima kasih Pak Mujono, ini waktu saya kembalikan kepada Isi. Mungkin langsung di pemaparan aja dari PT Dekamas Kata untuk memberikan paparan mengenai pendampingan kelembagaan SPAM Kabupaten Kero. Monggo. Siap, Pak Debio. Terima kasih. Saya lanjutkan tadi pemaparan yang ingin saya lakukan terkait dengan pendampingan kelembagaan SPAM untuk Kabupaten Kerom ya di Provinsi Papua. Ya. Bapak Ibu, barangkali kita cukup sepakat ya sebenarnya bahwa pembangunan infrastruktur untuk air minum itu mestinya paralel dengan kegiatan untuk membangun lembaga penyelenggara sarana dan prasarana air minum tersebut ya, karena seperti yang diungkapkan oleh Pak Dibio tadi, ya memang seringkali kita saksikan sendiri di berbagai tempat infrastruktur SPAM itu relatif tidak termanfaatkan secara optimal, kemudian tidak terawat, bahkan kemudian cenderung terbengkalai ya, karena bisa jadi memang belum ada pihak yang secara definitif diberi kewenangan, diberi tanggung jawab untuk mengelola infrastruktur SPAM tersebut. Ya. Ini tidak hanya terjadi di Provinsi Papua ya, kalau kita cermati ya ini cukup banyak terjadi di negara gizi kita, khususnya ya itu adalah di kawasan-kawasan atau wilayah-wilayah yang merupakan kabupaten pemekaran. Karena harus kita akui biasanya kalau di kawasan atau kabupaten pemekaran, wilayah pemekaran, itu memang mereka baru proses melakukan penataan di banyak sektor ya, kemudian salah satu aspek yang seringkali kemudian tidak cukup memperoleh perhatian, tidak menjadi fokus utama, itu adalah pembentukan lembaga pengelola atau penyelenggara SPAM. Namun demikian, kalau kita lihat sebenarnya untuk Kabupaten Kerom sendiri ya jauh-jauh hari ya itu sebenarnya cukup punya fokus terhadap pengembangan atau pembentukan lembaga penyelenggara SPAM. Salah satunya tentu dengan dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerom ya, seperti yang tadi juga disebutkan oleh Pak Dibio bahwa sebenarnya dari aspek by operation of law-nya itu sudah memenuhi. Ya, artinya bahwa Kabupaten Kerom jauh-jauh hari sejak tahun 2012 ya punya fokus untuk mengembangkan lembaga pengelola atau penyelenggara SPAM ya, dibuktikan dengan adanya dasar hukum berupa Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2012 ya. Namun sayangnya bahwa lembaga ini ya itu belum bisa beraktivitas secara optimal sesuai dengan tupoksinya dalam mengelola, menyelenggarakan dan melayani masyarakat di bidang penyediaan air minum. Maka kemudian bahwa hari ini kita akan mulai mencoba mengawali ya, pendampingan untuk pembentukan, pendirian atau penyiapan lembaga pengelola SPAM di Kabupaten Kerom, khususnya dalam bentuk UPTD atau Unit Pelaksana Teknis Daerah. Meskipun kemudian ketika nanti UPTD yang akan kita kembangkan ini, ya karena kan sebenarnya dasarnya sudah ada ya sesuai dengan Pergub Nomor 9 Tahun 2012 tadi, sehingga kemudian sebenarnya kita tinggal melakukan evaluasi, kemudian membenahi apa yang perlu kita lakukan, dan kemudian mendorong berjalannya lembaga ini. Nah di kemudian hari tentu kita tidak hanya sebatas merasa cukup dengan berdirinya UPTD, ya kita berharap bahwa UPTD ini ya
suatu saat, entah 2, 3, 4, atau 5 tahun ke depan, tentu dalam waktu yang tidak terlalu relatif panjang, UPTD bisa diklasifikasikan sebagai BLU UPTD. Ya. Artinya apa? Dianggap sudah mampu untuk mengelola keuangannya ya, secara mandiri, secara independen. Ya. Karena ini akan bisa sebagai dasar untuk mengembangkan UPTD yang sudah ada itu menjadi badan usaha milik daerah atau BUMD, khususnya nanti dalam bentuk persero. Maaf, perumda, perusahaan umum daerah ya, yang akhirnya tentu kita punya harapan bahwa suatu saat perumda ini pun bisa kita dorong berubah menjadi perseroda. Ya. Ini sebenarnya sebuah siklus, ya, sebuah roadmap ya, yang kita harapkan suatu saat juga akan terjadi di Kabupaten Kerom. Mulai dari UPTD, kemudian BLU UPTD, kemudian perumda, dan akhirnya perseroda. Ya, tapi tentu kita butuh waktu, butuh energi, butuh dana untuk melakukan semua itu. Ini sebuah impian. Ya. Tapi impian tentu bukan sesuatu yang hanya ada di angan-angan. Saya, Bapak Ibu, saya pernah melihat sebuah lukisan ya, yang dibuat oleh Leonardo da Vinci. Lukisan Leonardo da Vinci itu berupa sebuah mesin yang ada baling-balingnya. Ketika Leonardo da Vinci membuat lukisan itu, ya, mesin yang ada di baling-balingnya, bisa jadi Leonardo da Vinci ya hanya berimajinasi semata, hanya mengkhayal semata. Itu sekitar tahun 1400, hanya mengkhayal Leonardo da Vinci. Tetapi siapa kira kemudian tahun 1950-60 sekian, ya, mesin yang pernah digambarkan oleh Leonardo da Vinci itu terwujud menjadi helikopter. Ya, jadi artinya meskipun saat ini kita baru berangan-angan, ya, baru bermimpi bahwa suatu saat Kabupaten Kerom punya perumda atau perseroda, ya, itu artinya bukan hanya akan menjadi angan-angan semata sampai kapanpun, ya, sejauh kita mau memulainya hari ini. Untuk mulai mengembangkan, mohon maaf ya kalau saya menggunakan kata mendirikan atau membentuk, barangkali terlalu sempit maknanya, ya, karena sebenarnya sejak tahun 2012 ya Kabupaten Kerom sudah mulai membentuk atau mendirikan UPTD. Maka kemudian terminologi yang lebih tepat saya kira adalah kita kembangkan apa yang sudah ada. Ya. Nah, meskipun ya seperti yang disampaikan oleh Pak Dibyo tadi, mohon maaf saya banyak mengutip apa yang disampaikan Pak Dibyo tadi ya, apa yang sudah dimulai tahun 2012 ternyata relatif tidak berjalan dengan optimal, ya, tentu dengan berbagai alasan, ya. Maka tidak ada salahnya misalkan hari ini kita mulai dengan evaluasi apa sih kendala selama ini, ya, sehingga kemudian yang sudah dimulai tahun 2012 ini tidak bisa tereksekusi dengan baik, ya. Baru kemudian kita mulai melakukan penataan yang kita perlukan bersama, ya. Apalagi sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan klasifikasi kantor cabang dinas dan UPTD. Artinya, ya, peraturan Bupati tahun 2012 ya nomor 9 tahun 2012 PKROM tentang pembentukan unit pelaksana teknis daerah tadi itu kan tentu jelas belum mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2017. Ya. Sehingga bisa jadi kita perlu melakukan penyesuaian juga. Bahkan ya seperti yang ditekankan oleh Pak Dibyo, jika perlu kita mulai prosesnya itu dari awal. Ya, artinya ya kita siapkan, kita susun peraturan bupati yang baru, ya, dengan atau sesuai peraturan Permendagri nomor 12 tahun 2017 ini.
Karena bisa jadi apa yang disiapkan tahun 2012 itu kan belum sesuai dengan yang diatur dalam Permendagri ini, sehingga perlu penyesuaian-penyesuaian ya. Bahkan kemudian penyesuaian-penyesuaian itu bisa jadi memang menuntut seluruh proses kita awali lagi dari awal. Itu seandainya memang diperlukan, dan kami tentu siap melakukan pendampingan sepenuhnya. Nah, Bapak Ibu, saya akan mencoba menyampaikan roadmap kami. Ini tentang data-data spam di Kabupaten Kerom, dan saya yakin Bapak Ibu semua, khususnya yang ada di Kabupaten Kerom, jelas lebih menguasai dibanding saya, ya, karena data-data ini memang kami peroleh dari Kabupaten Kerom maupun dari Provinsi Papua. Nah, ini tadi seperti yang saya sampaikan ya, bahwa sudah ada sejak tahun 2012, tetapi memang perlu kita evaluasi sejalan dengan Permendagri nomor 12 tahun 2017 ya. Bahkan kalau perlu ya kita awali lagi dari mulanya awalnya ya, mulai dari penyusunan kajian akademik, penyusunan analisis untuk beban pegawai dan sebagainya. Nah, kalau kita gambar ya kira-kira roadmap-nya macam ini, ya, bahwa kita memang perlu membuat sebuah proses. Harus kita akui bahwa proses untuk mengembangkan UPTD, bahkan kemudian untuk membuat UPTD mampu ya menjalankan aktivitasnya sesuai dengan tugas yang diembannya, yaitu melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air minum, itu prosesnya kita akui relatif cukup panjang. Ada dua tahapan ya, yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah by operation the law tadi, atau penyiapan aturannya atau payung hukumnya, yaitu peraturan bupati. Yang kedua adalah organization action-nya, atau istilah Pak Dibyo tadi corporate action. Ya. Kalau Pak Dibyo menggunakan istilah corporate action, saya menggunakan istilah organization action. Sebenarnya secara substansial tidak jauh berbeda. Pada prinsipnya bahwa kita akan menyiapkan seluruh aspek yang terkait untuk membuat bagaimana sebuah organisasi, sebuah entitas itu bisa berjalan sesuai dengan tupoksinya. Nah, kalau kita membahas ya dua tahapan ini kan cukup panjang. Yang pertama by operation the law, mulai dari kita evaluasi peraturan bupati yang ada, kemudian apakah perlu kita tetap bisa menggunakan peraturan bupati tersebut, atau kita harus membuat peraturan bupati yang baru, ya. Baru kemudian kita masuk ke tahapan yang kedua untuk organization action-nya, ya, itu kami estimasi bisa jadi butuh waktu minimal 2 tahun, ya, kalau segalanya berjalan dengan lancar ya. 2 tahun ini ya artinya sejak tahun inilah ya, karena hari ini kita sudah sepakat untuk melakukan dari evaluasi sampai kemudian bahwa payung hukumnya itu ada untuk UPTD SPAM di Kabupaten Kerom. Nah, saya kira Bapak Ibu semua sudah memahami ya proses apa yang harus kita lakukan ya dalam menyiapkan, kemudian kalau perlu membentuk UPTD yang baru atau mengembangkan UPTD yang lama ya, itu apa yang harus kita siapkan termasuk berbagai dokumen yang kita butuhkan. Nah, pada prinsipnya kami sudah menyiapkan dokumen-dokumen atau konsep-konsep surat yang nanti kita butuhkan dalam proses by operation the law tadi, atau menyiapkan payung hukum untuk UPTD SPAM di Kabupaten Kerom. Nah, seandainya kita memang perlu menyiapkan dan kemudian menyusun peraturan bupati yang baru, ya tentu semuanya harus kita mulai dari awal, mulai dari penyusunan kajian akademis, menyusun analisis rasio belanja pegawai, dan seterusnya ya, sampai minta persetujuan dari pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini gubernur ya. Baru kemudian setelah kita berhasil menyusun, kemudian menyiapkan dan kemudian mengeluarkan peraturan bupati yang baru ya tentang pembentukan UPTD di Kabupaten Kerom, bisa jadi pada tahun depan
ya itu kita bicara tentang organization action-nya. Ya, kita harus menyiapkan analisis beban kerjanya, SOTK-nya, SOP-nya, SPM-nya, tarif air minum dan sebagainya. Hari ini sebenarnya sebagian dari organization action, ya misalkan SOTK, ya ini sudah kami siapkan ancangannya. Ya, karena dalam Permendagri nomor 2012 tahun Permendagri nomor 12 tahun 2017 itu memang sudah diatur sehingga kemudian sifatnya given. Yang namanya SOTK atau terutama struktur organisasi UPTD itu sifatnya given. Ya, artinya itu yang harus kita ikuti. Ya, sampai ke kepala UPTD, kemudian ada Kasubag, kemudian ada ke Kapag dan sebagainya. Tetapi kemudian secara operasional itu kan pengembangan SOTK itu akan sangat tergantung pada kebutuhan kabupaten kota masing-masing. Nah, barangkali ini yang perlu kita bahas lebih lanjut ya di tahun depan ya, meskipun ancangannya atau skemanya hari ini sudah kami siapkan juga. Tapi tentu apa yang kami siapkan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan real Kabupaten Kerom. Ya, karena kalau kami menyiapkan tentu kan hanya berbasis data. Ya, data kami olah sehingga kemudian kami melihat bahwa skema untuk organisasi UPTD Kabupaten Kerom mestinya macam ini. Tetapi realnya nanti itu kan perlu diskusi lebih lanjut ya. Itu harapannya ketika kita masuk kepada tahapan yang kedua yaitu organization action-nya ya, termasuk SOP, kemudian standar pelayanan minimal dan bahkan kemudian kita juga bicara tentang tarif pemakaian air minum. Kemudian ini tentang roadmap BLU UPTD ya, meskipun tadi saya sampaikan ini mungkin masih 2-3 tahun ke depan ya, tapi nggak ada salahnya ini menjadi catatan kita semua. Bahkan barangkali bisa menjadi inspirasi, dorongan, motivasi bagi kita bahwa kalau ini sudah tertata rapi UPTD-nya, kemudian kita punya target berikutnya adalah mendorong UPTD menjadi BLU UPTD. Artinya BLU UPTD itu sebenarnya pola pengelolaan keuangan ya, artinya bukan bentuk organisasi yang baru sebenarnya atau model organisasi yang baru, tetapi UPTD yang diberi kewenangan lebih luas untuk mengelola aspek-aspek di bidang keuangan secara mandiri, secara independen. Artinya UPTD mempunyai keleluasaan ya untuk mengatur keuangannya. Ini tentu jauh lebih bagus bagi sebuah entitas ya yang melayani masyarakat. Kemudian beberapa konsep surat menyurat, dokumen dan sebagainya ini sudah kami siapkan sebenarnya ya, dan kami berharap dokumen-dokumen ini sudah sampai ke tangan Bapak Ibu ya. Yang perlu kita bicarakan atau kita diskusikan tentu bagaimana bahwa konsep yang kami siapkan itu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ya, tentu kami hanya menyiapkan konsepnya, draftnya ya, tapi draft itu kan tentu perlu disesuaikan dengan kebutuhan setempat ya, apalagi nanti kalau kita bicara tentang kajian akademik ya, karena di kajian akademik misalkan analisis rasio belanja pegawai misalkan itu akan butuh data yang cukup banyak ya, di mana data itu tentu semua harus Bapak Ibu penuhi ya. Bapak Ibu yang ada di Kabupaten Kerom itu yang harus memenuhi data-data tersebut. Karena bagaimanapun yang namanya kajian akademis itu kan basisnya adalah data, basisnya adalah analisis. Seberapa bagus, ya, seberapa valid kajian akademis kita, ya, seberapa valid dan reliable analisis rasio belanja pegawai kita, tentu sangat tergantung pada data-data yang Bapak Ibu punya. Ya, maka kemudian dari sini tentu kami hanya bisa menyediakan draftnya. Ya. Sementara tugas Bapak Ibu semua di Kabupaten Kerom nanti yang memenuhi atau memberikan ya data-data tersebut ya ke kami dan kemudian kita analisis bersama-sama. Kemudian berikutnya adalah konsep surat Bupati ke Gubernur tentang konsultasi pembentukan UPTD SPAM, kemudian konsep keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun dan pembahas raperda pembentukan UPTD SPAM,
dan sebagainya. Ini cukup banyak ya dokumen-dokumen yang kita butuhkan. Namun setiap dokumen ini sudah kami siapkan ya, meskipun seperti tadi saya sampaikan, tentu kita tidak bisa sekedar kopas lah ya, copy and paste ya, paste seluruh dokumen yang kita siapkan ya, karena apapun ya tentu dokumen tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan sempat, terutama kalau terkait dengan masalah data, terkait dengan masalah analisis ya, maka nanti kami juga akan minta data-data dari Kerom, kemudian kita juga akan minta waktu ya di luar dari ini untuk berdiskusi lagi terkait dengan hasil analisis, kemudian proses yang sudah kita jalani bersama, kemudian bahkan sebenarnya kami juga akan minta komitmen dari Bapak Ibu ya tentang proses yang akan kita jalani ini, yaitu pembentukan PTD SPAM di Kerom. Ya. Komitmen tentu tidak sebatas hanya pada masalah kesediaan, ya, tetapi juga pada kepastian untuk setiap aspek yang akan kita jalani itu sebaiknya menjadi tanggung jawab siapa. Karena memang harus ada person tertentu di Kabupaten Kerom yang diberi tanggung jawab, diberi tugas, ya bahkan diberi kewenangan untuk menjadi ya key person-nya ya atau menjadi orang kuncinya dari setiap proses yang akan kita jalani. Ya, jadi mohon maaf nanti kalau kita akan menyajikan ya satu tabel misalkan, kemudian ini nanti tanggung jawab siapa, ini nanti tanggung jawab siapa ya. Karena kalau kita bekerja, kemudian nggak ada orang-orang kuncinya, itu barangkali sulit kemudian ketika kita akan melakukan evaluasi. Ini sampai proses mana, kita tidak memastikan key person-nya, akibatnya adalah ketika kita melakukan evaluasi, sulit kita. Siapa yang harus kita mintai laporan dari seluruh proses yang sudah kita lakukan. Kemudian untuk rencana pendampingan, ini kan tadi sudah saya sampaikan bahwa kita butuh dokumen yang cukup banyak ya, di mana setiap dokumen tentu punya alasan. Pak Sulis, izin ini kan sudah diganti yang baru ya? Oh iya Bu, maaf Bu. Ya, baik nanti kita yang baru ya. Maaf saya menggunakan yang lama. Ya, nanti ini kita share yang baru aja. Ya, siap. Sesuai tadi ada PIC-nya, ada ininya. Oh, betul Bu, betul ya. Iya. Betul. Yang sudah di-share kemarin. Oh iya, siap. Mohon maaf, di-cut dulu. Iya, Bu. Aduh, ganti Makasih, yang baru. Bu. Iya. Kemudian nanti akan kami tampilkan ya, itu yang baru tadi, pendampingan yang baru. Kemudian kita bicara dulu tentang rencana jadwal pendampingan ya. Pak Ini Sulis, ini juga sudah ganti Bu ya? Iya, mohon maaf ini sudah Oh, juga iya, kan Bu. disesuaikan dengan ini ya. Iya Bu. Disesuaikan dengan itunya. Ini pakai file yang baru atau gimana? Yang ya usul yang detailnya Bu Dewi saja Pak. Oh nggih. Atau langsung monggo Bu Dewi langsung mungkin file yang baru kemarin. Nggih. Silakan. Baik Bapak Ibu, berikutnya pendampingan akan dilanjutkan oleh Bu Dewi dulu, sementara saya menyiapkan file-file yang kita butuhkan. Terima kasih. Monggo Bu Dewi. Kalau izin share ya. Ya siap Bu Dewi. Ini sudah terlihat ya Bapak Ibu sekalian? Siap, sudah Bu. Iya. Mohon maaf nih Bapak. Jadi saya melanjutkan untuk pendampingannya. Jadi tadi sudah dijelaskan semua oleh Pak Sulis.
Nah, ini untuk detailnya dan kita perlu komitmen bersama untuk rencana pendampingan ini. Jadi kita pertama untuk mereview dokumen pembentukan UPTD karena memang sudah dibentuk ya tahun 2012 dengan Peraturan Bupati nomor 9 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja UPTD SPAM pada Dinas PUPR ya. PUPR dulu masih Dinas PU Kabupaten Kerom. Jadi ini perlu disesuaikan karena dengan adanya revisi peraturan Bupati dan Permendag sesuai dengan Permendagri 12 tahun 17. Jadi ini memang menjadi tanggung jawab Bapak Bupati Kerom tentunya karena ini menjadi kebijakan beliau. Ya, selanjutnya untuk revisi dokumen UPTD itu konsepnya nanti akan disusun, konsep kajian akademisnya itu sudah disusun oleh tim konsultan kelembagaan ini, juga rasio dan